Jadi, video ini merupakan konten tugas pembelajaran berkaitan dengan materi pengembangan kurikulum SDMI. Dan sebelum kita membahas pembelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan sama pemateri yuk. Pembahasan materi harap diperhatikan. Baiklah kawan-kawanku semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum MI atau SD. Garis besar, kurikulum diartikan sebagai seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicapai. Pada hakikatnya, kurikulum merupakan suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Pada dasarnya, kurikulum ditujukan untuk mengantar anak didik pada tingkatan pendidikan, perilaku, dan intelektual yang diharapkan membawa mereka pada sosok anggota masyarakat yang berguna bagi bangsanya. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai inti yang berisi tujuan, bahan ajar, metode, alat, serta penilaian. Fungsi kurikulum itu sendiri menurut Alexander Inglis, yang pertama penyesuaian, pengantar peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, integrasi, mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh. Yang ketiga, diferensiasi, mampu melayani perbedaan kemampuan dan karakteristik setiap peserta didik. Yang keempat, persiapan, memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya maupun untuk terjun ke kehidupan masyarakat. Yang kelima, pemilihan, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memilih program-program pendidikan. Adapun yang keenam, yakni diagnostik, mengeksplorasi berbagai kekuatan dan kelemahan peserta didik. Baiklah kawan-kawanku semua, itulah penjelasan mengenai konsep dasar kurikulum MI atau SD. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Jadi kurikulum di Indonesia itu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Kurikulum berubah pada tahun 1947. Dan pada tahun 1947 ada kurikulum namanya yaitu rencana pelajaran, yang diartikan yaitu rencana pembelajaran. Di situ kurikulum berjalan. Kemudian pada 1962 yang kurikulumnya tetap namanya rencana pelajaran, tetapi dijabarkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu mata pelajaran, jam belajar, dan bahan pelajaran. Fokusnya pada kurikulum ini yaitu pada karakter pendidikan. 1964 direvisi lagi. Revisinya difokuskan pada pengembangan patriotisme dan nasionalisme yang diarahkan pada orientasi nilai-nilai kebangsaan, internasional, dan agama. Pada tahun 1975, Departemen Pendidikan Indonesia menetapkan kurikulum baru yang dipengaruhi oleh aspek politik, tujuannya untuk mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia. Kemudian pada tahun 1994 kurikulum direvisi lagi. Kali ini kurikulumnya didominasi oleh mapel IPA dan dibandingkan dengan mapel IPS. 2004, 10 tahun kemudian, kurikulum baru dengan nama KBK, kurikulum berbasis kompetensi, bentuk atas 3 tingkatan kompetensi, yaitu kompetensi lulusan, kompetensi umum, dan kompetensi dasar. Tahun 2006 diganti lagi, yang awalnya KBK menjadi KBS, yaitu kurikulum berbasis sekolah.
ada 8 standar yang harus dipenuhi untuk menjamin tercapainya pendidikan peserta didik, yaitu 2013. Kurikulum ini dinamakan K13. K13 ini memiliki 4 standar, yang tadinya 8 standar sekarang menjadi 4 standar. Pada 2019 itu terjadi pandemi, insya Allah pada tahun 2022 ada perubahan kurikulum. Ini yang disebabkan perubahannya ini karena pandemi itu, yaitu namanya sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu lebih memfokuskan pada kemerdekaan siswa. Jadi siswa tidak dituntut untuk memahami semua pelajaran. Yang ini yang dinamakan kemerdekaan, memerdekakan peserta didik. Seperti itu. Itulah sejarah kurikulum dari awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang yang berjalan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan dan struktur kurikulum Diknas. Yang pertama, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan terdiri dari tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional. 3 tujuan ini mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian pribadi, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, kurikulum pendidikan dasar, seperti peningkatan iman, takwa, akhlak mulia, potensi kecerdasan minat, keragaman potensi daerah dan lingkungan, pembangunan daerah dan nasional, dunia kerja, perkembangan iptek, dan seni agama. Dan terakhir, perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum pendidikan dasar terdiri dari mata pelajaran, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani atau olahraga, dan yang terakhir keterampilan atau kejuruan muatan lokal. Pengembangan terdiri dari berorientasi pada tujuan atau kompetensi konstitusitas, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga integritas, yang keempat berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang keempat pemilihan isi pendidikan, yang kelima proses pembelajaran mengajar, yang keenam media dan alat pengajar, dan yang terakhir penilaian. Di sini saya akan menerangkan tentang pola organisasi IPA di MI atau SD, tentang kompetensi inti pengetahuan. Di dalam kompetensi inti pengetahuan ini, dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 yang mencakup ilmu pengetahuan alam di MI dan SD, yaitu adalah deskripsi kompetensi memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif dengan cara mengamati, menanyakan, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Nah, selanjutnya adalah muatan kompetensi IPA di MI dan SD. Di muatan kompetensi IPA di MI dan SD ini ada, kalau nggak salah, ada 7 poin. Yang pertama adalah menunjukkan sikap ilmiah. Apa itu sikap ilmiah? Rasa ingin tahu, jujur, logis, kritis, disiplin, dan bertanggung jawab melalui pembelajaran IPA. Yang nomor 2 adalah
mengajukan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana tentang alam sekitar. Yang nomor 3 adalah melakukan pengamatan objek IPA dengan menggunakan panca indera dan alat sederhana. Yang contohnya alat-alat yang ada di sekitaran kita itu bisa. Yang nomor 4 itu kalau nggak salah, nomor 4 adalah menceritakan hasil pengamatan IPA dengan bahasa yang jelas. Itu. Selanjutnya adalah mencatat dan menyajikan hasil pengamatan alam sekitar secara sederhana lah, dalam bentuk alat atau grafik. Yang terakhir itu ada melaporkan hasil pengamatan alam sekitar secara lisan dan tulisan dengan sederhana. Itu adalah muatan-muatan. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup materi IPA, terutamanya di MI dan SD. Ruang lingkupnya yaitu adalah tubuh dan panca indera mata. Yang kedua adalah tumbuhan dan hewan, sifat dan wujud. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pola organisasi mata pelajaran IPS. Berdasarkan pandangan dari Zuroid dan Jahiri, menurut mereka, IPS memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang baik, di mana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung jawab. Sebagai hasilnya, diciptakanlah berbagai nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat yang diharapkan. Mari kita pahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial. Kajian sosial. Kajian sosial dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah sangat penting. Kajian sosial adalah bagian penting dalam membantu mendewasakan siswa, membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang membantu mereka berpartisipasi aktif di dalam masyarakat, negara, ataupun di dunia. Bahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana sekolah berperan dan membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan di masyarakat. Ada beberapa hal penting yang ingin saya bagikan dengan kalian tentang kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, pengetahuan sosial dalam kehidupan masyarakat siswa. Pengetahuan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita ini melibatkan norma-norma, peraturan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang hubungan timbal balik antara kehidupan pribadi dengan masyarakat. Kita akan mengamati dan mempelajari norma-norma yang berlaku di sekitar kita. Kedua, pengembangan pengetahuan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Kalian akan diajak untuk memahami bahwa pengetahuan sosial tidak hanya berkaitan dalam lingkungan sekitar, tetapi juga melibatkan lingkup yang lebih luas. Kita akan mulai dengan mengenali diri sendiri, keluarga, lalu meluas ke lingkungan RT dan RW, kelurahan, atau desa kecamatan, tingkat negara, bahkan negara tetangga. Dengan memahami skala yang lebih besar, kalian akan dapat mengaitkan bagaimana kehidupan masyarakat di berbagai tingkatan, selain saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Ketiga, kemampuan berkomunikasi dalam masyarakat dan bidang keilmuan. Selain pengetahuan sosial, kita juga akan membekali kalian dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Kalian akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik sesama warga, masyarakat, serta dalam berbagai bidang keilmuan dan keahlian. Keterampilan ini akan membantu kalian berkolaborasi dengan orang lain dan menjadi lebih efektif dalam mencari solusi untuk masalah-masalah sosial. Yang keempat, kesadaran sikap mental positif dan keterampilan keilmuan terhadap lingkungan hidup
kalian juga akan diajarkan tentang kesadaran terhadap lingkungan hidup dan pentingnya sikap mental positif dalam menghadapinya, serta bagaimana pemanfaatan lingkungan hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi bagian dari kehidupan kita. Keterampilan keilmuan akan membantu kalian mengenali berbagai cara untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Akhir, mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai perkembangan kehidupan. Kalian akan diajak untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keilmuan dalam ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus memperbarui pengetahuan kita agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita dan menjadi anggota masyarakat yang berpikiran terbuka dan berdaya saing.